idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brother dan sister, Alhamdulillah kembali kita berjumpa di program obrolan ringan yang asyik dan penuh faedah bersama guru-guru kita dalam program Drabanian Stars. Masya Allah, dan Alhamdulillah seperti biasa kita akan membahas fenomena keseharian kita yang akan kita coba angkat dan didiskusikan dengan Ustadz dan akan diarahkan tentunya dengan penuh ilmu insya Allah dan akan menjadi sebuah faedah manfaat buat kita semua Alhamdulillah. Dan seperti biasa juga di akhir sesi nanti kita akan bisa mempromot produk-produk usaha kamu semua. Jadi silakan nih bagi teman-teman yang memiliki usaha baik itu produk-produk makanan, F&B atau yang lainnya, silakan untuk bisa mengirimkan data-datanya ke Linktree yang ada di Instagram atau di bio Instagram Drabanias. Masya Allah, nanti akan diarahkan untuk bisa didaftar dan kita akan hubungi sekiranya kita akan syuting. Dan bagi teman-teman yang sudah daftar dan juga belum kita kontak diundang kembali, mohon bersabar ya, dan karena banyak sekali yang masuk dan kita akan coba memudahkan buat kita semua. Baik, tetap semangat ya, Masya Allah. Dan teman-teman sekalian telah hadir di tengah-tengah kita bersama kita guru kita Al-Ustadz Muhammad Halis Syari'asi hafidhahullah ta'ala dan Al-Ustadz Hamdi Sholal Al-Bakirasi hafidhahullah. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Iya Ustadz, Masya Allah, teman-teman kemana ya, Masya Allah. Tahu mau kita kondangan nggak diajak Ustadz, Masya Allah. Kita pasti ya, berarti kira Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan mencoba mengangkat sebuah tema bahwa seperti yang teman rasakan semua ya, teman-teman semua, kita semua punya masalah, Masya Allah. Baik besar, kecil, kemudian juga ringan, berat, dan sebagainya. Yakinlah bahwa hidup kita penuh dengan masalah dan ujian. Dan inilah adalah kesempatan buat kita bagaimana merespon ujian tersebut dengan sikap terbaik. Cuma ada kalanya begitu terasa berat gitu ya, masalah yang menimpa kita tuh pengen berbagi saat ini. Walaupun gak bisa berbagi, pingin sekedar didengarkan saat. Atau bahasa kita curhat ya saat ini. Curahan hati, mencurahkan isi hati kepada orang yang kita kenal, kita percaya, tetapi juga betapa banyak kejadian di luar sana curhatnya malah sampai kepada orang yang gak amanah gitu saat ya. Nah, sebetulnya menarik saat akan kita coba angkat pada episode kali ini adalah tentang hukum curhat dalam Islam, Ustaz. Apakah boleh kita curhat, menceritakan masalah kepada manusia, kepada sahabat, atau bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ya tentu ya, setiap orang pasti punya masalah, pasti ada kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Tapi satu hal yang penting sebelum kita bahas tentang curhat adalah bahwa jangan lupa untuk sabar dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali kita mendapatkan kesulitan. Ya sabar. Nabi SAW mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dilakukan pada pukulan pertama. Begitu kita kena kesulitan, kesusahan, masalah, maka sabar dulu. Ya, maksud dari sabar adalah menjaga hati kita supaya tidak memberontak. Dan itu terlihat dengan lisan dan tangan kita. Orang yang gak sabar dia bisa jadi banting-banting barang. Ya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sabar itu hatinya sabar, ya, tidak memberontak. Kemudian lisannya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu adalah ciri-ciri seorang yang sabar dan husnudzon sama Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tentang kejadian yang sedang menimpa kita. Bisa jadi ini kita anggap sulit, buruk, bahaya, akan tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, kita nggak tahu apa yang Allah sediakan untuk kita ketika kita sabar.
ada pahala yang besar, mungkin ada surga kelak ya yang Allah sediakan untuk kita yang sedang sabar. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala tanpa batas untuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi sabar. Masya Allah. Kemudian kalau ngomongin curhat, Iya, Ustaz. nah jangan curhat dulu baru sabar. Sebagian orang gitu. Dia cerita, jangan ya akhi, ibadah dulu. Ibadah dulu sama Allah dengan ibadah sabar. Dan ini adalah ibadah yang paling besar ketika seorang mendapatkan masalah atau musibah. Sabar. Ya, dan husnudzon kepada Allah. Nah, sebelum curhat ke manusia, Kang, curhat dulu kepada Allah. Ini langkah penting nih, teman-teman sekalian. Ya, ketika punya masalah dan kita mau curhat, curhat dulu kepada Allah. Jangan kasih tahu manusia dulu, jangan. Coba bersimpuh di hadapan Allah, bangun malam, angkat kedua tangan, kemudian berdoa. Ceritakan keluh kesah kita. Ceritakan masalah kita, ceritakan kesulitan-kesulitan kita, nggak masalah. Dan ini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa ini adalah salah satu dari bentuk tawassul kepada Allah tatkala berdoa. Masya Allah. Bahwa seseorang itu tatkala dia berdoa, dia menjelaskan kepada Allah kesulitannya. Ya, dia menjelaskan kesulitannya. Dan ini ya termasuk apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ketika mau perang Badar, beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil isabah falan tu'bada fil ard. Ya Allah, kalau kami kalah, maka engkau tidak akan disembah oleh orang. Ya karena ketika itu kaum muslimin ya orang-orang yang ikut perang Badar. Ya sangat sedikit. Sehingga Nabi SAW menjelaskan betapa kesulitannya kaum muslimin. Betapa kaum muslimin ini butuh ya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjelaskan keadaannya. Ya, jadi ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika seorang mendapatkan kesulitan, dia berdoa sebelum dia minta tolong sama Allah, ceritakan keadaan kita. Ya. Dan Nabi Musa juga ketika beliau sedang lapar, ya beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Ilayya min khairin faqir. Ya, sesungguhnya aku sangat butuh ya dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Ya maksudnya kebaikan ini sebagian ulama mengatakan beliau lagi sangat terlapar dan minta tolong sama Allah untuk diberikan makanan. Maksudnya adalah beliau mengatakan fakir, ya bahwa dirinya fakir, yang menjelaskan tentang keadaannya. Jadi ini yang pertama, ya teman-teman sekalian. Sebelum curhat ke orang lain, curhat dulu kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Beliau mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Apa maksudnya kesusahan dan kesedihan di sini? Kehilangan anaknya Yusuf. Ya, kemudian anak yang kedua yang hilang juga Binyamin. Sedih ya. Nabi Yakub sedih. Sehingga Nabi Yakub nggak cerita-cerita ke anak-anaknya. Akan tapi yang beliau lakukan adalah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kemudian sudah kita berkeluh kesah kepada Allah, curhat sama Allah, menjelaskan keadaan kita kepada Allah, sambil berdoa kepada Allah, ya, dan itu adalah yang terpenting. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Lihat, jelas banget perintah Nabi kepada Ibnu Abbas. Lagi sulit, mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Itu yang pertama. Ya bahkan dalam sebuah ayat, yaitu surat Az-Zumar ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu cukup bagi hambanya? Ini ayat dalam banget nih. Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Ya ternyata perilaku kita seakan-akan gak cukup kan? Jauh, Ustaz. Ya seakan-akan gak cukup. Ya cukup. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jelas-jelas mengatakan bahwa Allah ini cukup bagimu. Cukup. Apa maksudnya cukup? Bagi orang yang beribadah kepada Allah, minta tolong sama Allah, dia bertawakal kepada Allah, menggantungkan hatinya, menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah, itu cukup. Ibnu Katsir mengatakan, yakni maksud ayat ini adalah annahu ta'ala yakfi man abadahu wa tawakkal alaih. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan urusan-urusan seseorang yang beribadah dan bertawakal kepada Allah.
Insya Allah clear ya. Masya Allah. Baru kemudian kalau dirasa perlu ya untuk bercerita kepada orang lain, untuk meringankan bebannya, mendapatkan masukan dari orang lain, ya mendapatkan nasihat dari orang lain, maka silahkan, nggak masalah. Dibolehkan seseorang curhat ya kepada orang lain, ya tatkala dia membutuhkannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa syawirhum fil amr. Ya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Bayangkan Nabi SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan Umar bin Khattab itu terkenal sekali ketika beliau menjadi khalifah. Tatkala ada kesulitan, perkara besar yang ingin dipecahkan, beliau mengumpulkan ahlu Badar. Orang-orang yang pernah ikut perang Badar dikumpulkan sama Umar, bermusyawarah dengan mereka. Ya, karena inilah tipikal manusia ya, bahwa dia ketika mendapat satu kesulitan, kesusahan, dia perlu untuk meminta tolong kepada orang lain. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa step yang pertama berkeluh kesah kepada Allah, curhat sama Allah, minta tolong sama Allah. Kemudian jika dirasa perlu untuk bercerita kepada orang lain, maka tafadhol. Ya, insya Allah nggak masalah. Masya Allah. Dan semangatnya mencari solusi saja. Iya kan? Sahih. Bukan kalau kan banyak kan numpahin beban doang saat gitu. Lega dia udah cerita gitu. Iya. Terus yang disampaikan cuma sabar ya. Dah, itu doang saat gitu loh. Berarti diperbolehkan dengan syarat saja kalau dibutuhkan saja. Betul. Ya, kalau dia bahkan kalau kemudian dia menumpahkan masalahnya dan itu bisa meringankan beban, ya nggak masalah sebenarnya. Betul, Ustaz. Ya. Betul. Ya nggak masalah kalau kemudian dia perlu butuh bantuan orang lain. Betul. Gitu ya. Terkadang bantuannya adalah didengarkan. Ya nggak masalah sebetulnya. Ya. Tapi tadi penekanannya adalah tadi ya, jangan kebalik urutannya. Ke Allah dulu saja. Ke Allah dulu. Jangan. Gitu tuh. Jangan. Ya, dan tentu ketika cerita sama orang nih curhat, tentu di situ banyak rambu-rambu yang nggak boleh diterobos. Ya di situ ada ghibah, ada namimah, ada macam-macam lah. Nah ini bahaya-bahaya lisan yang lainnya memang biasanya terkumpul pada piring curhat gitu loh. Jadi dia curhat cuman isinya ghibah, namimah, ngomongin orang, adu domba dan seterusnya. Ya sehingga ini hati-hati nih ya teman-teman sekalian. Kalau curhat nih jangan disalahpahami. Maksud curhat di sini adalah dia punya masalah, kemudian dia pengen mengangkat masalahnya. Gitu ya. Jadi kita harus bijak juga memahami curhat nih. Betul, Masya Allah. Dan lebih spesifik lagi Ustaz, tadi sudah diperbolehkan curhat ini. Kepada siapa Ustaz? Tadi kan secara umum amanah Ustaz ya. Terus lalu bagaimana dengan fenomena, nah ini dengan segala kemudahannya curhat pun di medsos Ustaz. Tadi saya sampaikan ya. Di post, di wallnya, atau kemudian pasang di status dan sebagainya, sehingga walhasil semua tahu nih Ustaz. Ini gimana Ustaz Muhammad tentang diperbolehkankah curhat ini kepada siapa dan bagaimana? Ya, barakallahu fikum. Memang tadi sebagaimana yang dipaparkan ya, berarti kan boleh kita curhat kepada teman kita, sahabat kita, atau siapapun orang yang kita pikir oke untuk curhat. Tapi memang kita nggak bisa curhat sembarangan gitu loh. Karena banyak risiko orang curhat sembarangan ini. Makanya di kisah yang sama, di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, waktu Nabi Yusuf alaihissalam bilang sama ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai ayahku, saya dapat mimpi. Ada bulan, ada matahari, ya, dan 11 bintang semuanya sujud kepadaku. Ini mimpi bagus ini. Ini mimpi bukan mimpi buruk. Ini nikmat dari Allah mimpinya ini. Tapi begitu dikatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, justru responnya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan apa? Ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan diceritain. Kamu jangan cerita-cerita kepada saudara-saudaramu tentang mimpi ini. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka berbuat buruk kepadamu. Dari ayat ini, para ulama itu mengambil bahwa ini Yusuf ini cerita nikmat. Cerita nikmat ini. Bukan cerita keluh kesah yang jelek-jelek gitu. Ini cerita nikmat aja, gak boleh ke semua orang. Nikmat, yang kita gak butuh solusi dari itu. Udah, gue cuma cerita nikmat gue doang. Tapi gak boleh ke semuanya. Tetap harus orang yang amanah. Orang yang kiranya hasadnya kepada Anda tuh tipis atau gak ada. Apalagi ini cerita tentang keluh kesah. Maka masalah, kita boleh curhat, tapi harus kepada orang yang amanah. Harus kepada orang yang amanah dan orang yang mampu memberikan solusi.
Bukan ke semua orang. Kalau ke semua orang, nih orang sebenarnya nggak pantas ngasih solusi masalah kita, nggak pantas. Kita tulis di status. Ya, apa ceritanya? Cerita apa di status biasanya? Wah, Curhat suami istri. Curhat suami istri misalnya. Akhirnya ada yang ngomong solusinya. Ceraiin aja bro. Nah lo nih orang siapa ya? Amanah nggak tahu, pinter juga kagak, ya soleh juga enggak. Kita butuh karakter orang yang kita curhati seperti itu. Belum lagi mestinya kalau masalah itu mesti ada orang yang jaga rahasia gitu loh. Dia bisa jaga rahasia, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya. Ini juga pelajaran buat orang yang dicurhatin sama orang. Idza istashara ahadukum akhah falyushir alaih Rasulullah. Kalau saudaramu nih pengen minta musyawarah, dia pengen curhat sama kamu, maka layani curhatnya kata Rasul. Tadi kan antum nanyanya tentang orang tuh curhat sama siapa? Iya betul. Ini bahas juga poin yang berikutnya gitu loh. Ini orang juga terima aja kalau temannya mau curhat, terima aja, bantu. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan idza haddatsa ahadukum wa huwa thumma yaltafit fahiya amanah. Kata Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, kalau ada orang cerita sama ente terus lihat kanan kiri fahiya amanah. Tapi jangan bocorin apa yang bakal dia omongin. Walaupun dia nggak bilang ini rahasia. Walaupun dia bilang nggak, ini nggak rahasia. Wah, detail banget ya. Gestur bahasa tubuhnya udah nunjukin kanan kiri gitu. aja. Sumal tafat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la yatajalasu qaumun illa bil amanah. Masya Allah. Tidaklah orang itu berkumpul duduk berbicara kecuali ada amanah di situ. Masya Allah. Paham tuh? Jadi kita ngobrol bertiga nih, terus kita cerita-cerita macam-macam, ya. Ada amanah di situ yang diemban ketika kita lagi nongkrong bareng. Nggak semua dilepas. Nggak semuanya harus disebar. Ya apalagi kalau kemudian teman kita cerita tentang keluarganya, cerita tentang temennya. Ya jangan disebarin. Amanah, ada amanah di situ. Itu dia. Paling rekam, ceklek. Waduh, lebih berat lagi. Wartawan nih. Makanya gitu kita nggak bisa sembarangan curhat kepada setiap orang. Ya, nggak boleh curhat kepada setiap orang, tapi kepada orang yang amanah dan orang yang kiranya saleh bisa mendapatkan solusi dari dia gitu loh. Masya Allah. Kalau dicurhat di medsos semua bisa baca. Nggak kenal sama inti aja baca. Ya Allah. Yang ngasih solusi buruknya banyak lagi Ustaz. Banyak. Yang hasadnya makin banyak lagi. Bikin tambah runyem. Wah. Kuat dah, Masya Allah. Ya, apalagi sampai ke orang yang hasad ya. Iya, bisa-bisa dia kasih solusi yang justru lebih menghancurkan lagi. Allah. Ya karena dia hasad. Sahih. Ternyata nggak boleh sembarangan nih. Nah, Ustaz nih apa ya? Sebuah fenomena yang terjadi di luar sana dan semoga Allah hindarkan kita semua adalah terkait kondisi seorang istri atau seorang suami curhat perihal keburukan pasangannya, Ustaz, kepada temennya atau orang lain nih. Nah, Ustaz Hamdi, laki kita nih kasih mukadimah, jangan cerita siapa-siapa ya, dicerita juga Ustaz gitu. Walhasil menceritakan keburukan pasangannya Ustaz. Ini gimana Ustaz Hamdi? Ya, barakallahu fiik. Ini kembali ke perincian yang disebutkan oleh para ulama dan tadi yang disebutkan sama Ustaz Muhammad juga bahwa ya kalau emang masalah ini dirasa perlu untuk dimusyawarahkan, ya dia perlu dapat masukan, ya maka nggak masalah sebetulnya. Betul. Ya, dia punya masalah nih di rumah tangganya, kemudian dia perlu bantuan orang dan dia melihat ada temannya yang bijaksana, punya ilmu, ya, atau datang ke seorang ustadz misalnya untuk ke musyawarah gitu ya, curhat dalam pengertian dia minta nasihat, maka ini nggak masalah. Cuman yang terjadi kebanyakan adalah bukan mau musyawarah, bukan mau sekedar minta nasihat, tapi dia mau ngumbar aib suaminya atau ngumbar aib istrinya karena dia ya udah jadi sebagai bahan obrolan. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, dan ya ikhwan dan akhwat sekalian, kita nggak boleh cerita masalah kita ya ke orang luar ya selain pasangan, kecuali betul-betul dalam kondisi yang kita nggak bisa selesaikan antara berdua. Ya, jadi kalau ada masalah ya udah obrolin sama suaminya. Obrolin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus obrolin sendiri dulu, internal dulu. Ya kalau kemudian ternyata nggak bisa, ya ternyata harus ada orang yang diajak diskusi, diajak musyawarah. Nah, di sini baru kemudian tahapannya adalah bahwa dia cerita ke orang lain. Dan cerita ke orang lainnya dengan ketentuan yang disebutkan Rasul Muhammad. Orangnya harus amanah, harus bijaksana, dia punya ilmu, ya dirasa bisa menyelesaikan masalahnya. Bukan contoh kayak antum tadi tuh. Iya, Ustaz.
Jadi seakan-akan mau nyebarin aib pasangannya. Ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh, dan ini bahaya. Ya, ini luar biasa bahaya. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, bayangkan ini kita teman aja yang bukan serumah ya, teman, ketika kita duduk di situ ada amanah. Ketika seorang noleh kanan kiri di situ ada amanah. Apalagi suami istri. Lebih besar. Ya, makanya ini amanah bagi suami adalah menjaga aib istrinya. Dia jangan cerita ke siapapun. Si istri pun demikian. Amanah yang diemban oleh si istri adalah menjaga aib suaminya. Dua-duanya sama-sama menjaga. Ya nggak menyebarkan kepada siapa. Kalau ada aib, ada kesalahan, ada kekurangan, ya beresin sendiri. Selesaikan sendiri. Ya, kalau kemudian diperlukan, baru deh tanya ke seorang ustaz, ya, seorang teman misalnya yang dikira bisa menyelesaikan masalah, atau mertua atau ayah atau ibu yang dikira bisa menyelesaikan masalah. Ya, sehingga tahapannya seperti itu. Gitu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah di hari kiamat kelak adalah suami istri yang berhubungan, saling mendatangi, kemudian ia menyebarkan rahasia pasangannya. Ya, perkara suami sama istri ini besar. Ya, gak bisa main curhat, main cerita, main bikin status, jangan, abadan. Ya, selesaikan di dalam rumah. Kalau kemudian tahapannya udah sulit, gak bisa, baru cari orang yang tepat untuk bermusyawarah atau curhat. Masya Allah, kalau salah-salah niat dan teknisnya kurang tepat bisa jadi ghibah saatnya. Nah, itu hati-hati makanya. Iya, Masya Allah. Hati-hati. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama ya, al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ya, bahwa menyebut aib seseorang bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, orang yang terzalimi. Yang kedua, orang yang mengenalkan seseorang, ya, si buta, si pincang. Kemudian ketiga, orang untuk memperingati, itu juga bukan ghibah. Ya, orang yang kemudian yang keempat, orang yang memperlihatkan kefasikannya. Ya, ketika kita menyebutkan keburukan yang sudah tersebar, disebarkan oleh dirinya sendiri, itu bukan ghibah. Kemudian yang kelima, orang yang meminta fatwa. Ya, dan ini pembahasan kita. Betul. Ketika ada satu hukum agama yang berkaitan dengan suami istri, kita pengen tahu, ya maka nggak masalah. Kita minta fatwa, minta masukan dari seseorang, kita menjelaskan tentang keadaan pasangan kita, nggak masalah. Ya, kemudian yang keenam, orang yang meminta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, ini juga mungkin bisa terjadi di ranah suami istri ya. Ketika suaminya melakukan kemungkaran kepada istrinya, apa yang harus dia perbuat, dia penasaran, dia pengen tahu jalan keluarnya, dia bertanya kepada ya seorang ustaz misalnya, seorang ahli ilmu, maka itu nggak masalah. Ya, jadi dan catatannya jangan sampai berlebihan. Ya udah, ngomongin suami punya satu masalah, ngomongin di masalahnya aja. Jangan terus dia juga ustaz sama temennya begini, dia juga kadang suka, di akhirnya ngelebar. Ya, akhirnya masuk ke ranah ghibah. Jadi ghibah sarangnya itu dicurhatkan. Sarangnya ghibah itu dicurhat. Jadi jangan sampai kita curhat kemudian isinya ghibah, jangan, berbahaya. Masya Allah. Ya, semoga mencerahkan. Amin. Masya Allah. Nah, tadi nih Ustaz, mohon izin. Tadi seorang istri atau suami menceritakan tentang pasangannya kepada temannya atau orang luar, Ustaz. Lalu kita kembali ke skup internal, Ustaz. Kalau seorang suami curhat ke istrinya, atau sebaliknya misalnya, suami curhat, aduh, babe, ya Allah, kerjaan kita padat banget nih, kerja masalah kantor dan sebagainya. Atau sebaliknya, si laki pusing curhat kerjaan kantor, bininya, aku juga pusing nih beb, anak-anak puyeng banget ya. Walhasil Ustaz, sama iya kan, saling cerita masalah rumah tangga dan sebagainya. Tetapi juga kadang-kadang offset ya Ustaz, lagi ngobrol-ngobrol, si istri ceritain tentang kecantikan temannya misalnya. Tahu nggak, si fulanah nih gini gitu Ustaz. Ceritakan tentang kebaikan, bahkan tentang ciri fisik, kecantikan temannya kepada si suaminya nih. Ini gimana Ustaz Muhammad? Barakallahu fikum. Dasarnya boleh ya. Oleh suami curhat sama istri curhat sama suami. Keterbukaan dalam rumah tangga ini memang penting. Gitu loh. Tapi nggak semuanya dibuka.
Bukan terus suami itu nggak memiliki rahasia apapun kepada istrinya. Betul. Semuanya mesti diceritain sama istrinya, atau istri mesti semuanya ceritain kepada suaminya. Enggak. Dia ada privacy, beberapa privacy yang dia pengen jaga, nggak apa-apa. Selama itu bukan dosa yang kalau dijaga itu bukan dosa gitu, nggak ada masalah gitu loh. Ya. Tapi memang tadi kita lihat juga nih apa yang mau kita ceritakan gitu. Betul. Tadi kan sebagai dasarnya tetap apalagi seorang laki-laki dia belajar untuk lebih tangguh lah. Masya Allah. Curhat sama Allah, biasain curhat sama Allah, Begitu juga perempuan sebenarnya. Belajar lebih tangguh untuk biasa curhat dengan Allah SWT. Kemudian pada saat dicurhat sama suaminya boleh. Tapi yang mesti diperhatikan dua. Materi curhatnya apa? Jangan sampai gibah akhirnya gitu loh. Ya, materi curhatnya apa? Gibahin anak misalnya. Bukan gibah kan, maslahat ada bukan gibah. Yang satu naik pohon, Beb. Yang satu nyemplung di bawah. Ini curhatan siapa ya? Curhatan siapa? Ada kayaknya. Barakallahu fikum. Begitu juga curhatan suami kepada istrinya ya. Intinya selama kita bisa memilih materi apa yang perlu dicurhatkan, nggak semua materi kita curhatin, nggak semua hal kita bilangin itu insya Allah balik juga dalam keadaan baik gitu loh. Kita dapat solusi dari istri kita. Ya. Dan yang kedua, karakter pasangan diperhatikan. Karakter pasangan diperhatikan. Ini masalah ini nih kayaknya pasangan gue nggak pas nih, dia nggak bisa memberikan solusi. Ya, istri nanyain krem malam sama suaminya misalnya, mana bisa jawab suaminya. Ya, atau baju apa yang bagus buat si fulanah ya, ini mana jawab suaminya, nggak bisa jawab suaminya, nggak bakal bisa jawab. Begitu juga suami nanyain pekerjaan gitu, nggak bisa jawab gitu loh. Dan beberapa hal-hal lain gitu loh. Ya, betul. Sampai karena mungkin karakternya juga sampai kebablasan. Ada yang sampai menceritakan temennya, si istri itu menceritakan temennya, kecantikannya segala macam diceritain. Suami juga menceritakan tentang teman lakinya sampai dalam-dalamnya diceritain dan lain sebagainya. Ini terlarang dalam hadis Rasulullah SAW. Ada hadisnya, Masya Allah. La tubashirul mar'atul mar'ata. Gak boleh seorang wanita ceritain wanita lain. Ka'annahu yanzuru ilaiha, sampai disifati disifati sampai si cowok ini, si suami ini kayak ngeliat tuh perempuan udah. Rambutnya panjang, kulitnya putih, lagi curhat. Tapi disebutin semuanya nggak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Yang mungkin yang tadi saja ini kan lagi amanah saja. Mungkin sama temannya lagi buka hijab gitu kan. Ada amanah di majlis itu kan ya. Tadi nggak boleh sembarangan diceritakan. Maka perlu berhati-hati lah. Berhati-hati Dan kadang-kadang karakter seorang wanita ini bisa meledak-ledak di kasus yang kita nggak pengen meledak sebenarnya. Kita pengen ada penenang di situ. Tapi kadang-kadang istri bukan bisa menenangkan, malah bisa bikin tambah meledaknya juga. Makanya materi curhatnya perlu dilihat gitu loh. Nah, ingat satu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada orang-orang Yahudi lewat bilang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum, kematian untuk kamu." Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Kematian untuk kamu. Aisyah dengar, fafahimtuha, kata Aisyah. Wah, ini orang ngomongnya assalamualaikum, assalamualaikumul la'nah. Kematian dan laknat untuk kalian. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Santai Aisyah. Masya Allah. Ya. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli amr. Allah menyukai kelembutan di segala perkara. Ya. Kata Aisyah, Bu, enggak dengar tadi dia ngomong apa? Kata Rasulullah SAW, aku juga telah menjawabnya, wa'alaikum. Terus. Yang maksudnya di sini juga kita bisa lihat gitu. Kadang-kadang karakternya seorang wanita itu meledak-meledak. Itu juga bisa sebaliknya, kadang laki-laki gitu loh. Dia mau curhatin masalahnya, mau laki-lakinya jadi ngamuk, jadi tambah ribet masalahnya. Makanya perlu dilihat tadi materi curhatnya sama karakter pasangan kita seperti apa. Dasarnya boleh, tapi ini perlu dilihat gitu. Betul, Mas. Dan juga subhanallah, karena beberapa kali ditanya ketika bahas tentang masalah ghibah, ada sebagian tanya, Ustadz, kalau sama suami ngomongin kejelekan orang tuh ghibah bukan? Bareng, ya Allah. Maksudnya apa ya? Seakan-akan kalau lagi curhat sama suami itu seakan-akan obrolan apa aja boleh. Iya, betul. Ya ghibah tetap ghibah. Mau sama suami, mau sama temen. Ya, sehingga maksudnya itu tadi, ya materi yang dibahas itu apa ketika curhat. Jangan ngomongin orang. Ya kalau dia mau cerita, kemudian dia mau minta solusi ke suaminya karena suami adalah pemimpin dan seterusnya, dia cerita macam-macam, ya pada asalnya nggak masalah. Tapi tetap kalau ghibah ya ghibah. Ya.
Al-muhim Ya, Aisyah juga sebelum tidur suka cerita sama Rasulullah SAW habis Isya. Masya Allah. Ya nggak langsung Masya tidur, Allah. tapi Rasulullah SAW dan Aisyah ngobrol. Masya Allah. Dan salah satu boleh begadang ngobrol sama istri, sama pasangan ya. ya, Tapi ngobrol apa dulu tadi Ustaz? Setengah semua diobrolin. Iya, Iya. pokoknya nggak gibah. Masya Allah. Taib. Dan juga apa ya, jangan lupa untuk sholat istikharah. Ada masalah. Jangan lupa untuk sholat istikharah. Wallah, ini teman-teman sekalian ya, tolong jadikan istikharah itu sebagai senjata kalian dimanapun, kapanpun, apapun masalahnya, istikharah. Bahkan sebagian salaf ada yang mengatakan bahwa aku selalu sholat istikharah, bahkan dalam urusan garam yang ada di dapur, aku sholat istikharah. Masya Allah. Itu bisa bayangkan urusan garam istikharah ini nggak bakal salah. Pilihan Masya Allah. Allah, istikharah ini kita minta pilihan kepada Allah. Masya Allah. Ya, sehingga ini penting banget, dan istikharah para ulama mengatakan istikharah adalah doa. Istikharah adalah doa. Dengan sholat atau tanpa sholat. Ya, karena sebagian akhwat suka tanya, Ustadz nih ana dalam keadaan nggak bisa sholat, apakah boleh baca doanya saja tanpa sholat? Maka boleh. Baca doanya saja itu nggak masalah. Ini yang difatwakan oleh para ulama. Tentu yang paling sempurna, yang paling baik adalah dengan sholat 2 rakaat. Ya. Nabi SAW mengatakan, Sholat. idza hamma ahadukum bi amrin falyarka' raka'atain min ghairi faridah. Kalau salah seorang dari kalian mau melakukan sesuatu, hendaknya dia sholat 2 rakaat dulu. Ya, hendaknya dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu selain sholat wajib. Ya, sholat deh. Kita ada urusan apapun. Sebagian orang dia sholat istikharah cuman pas mau kawin doang. Betul. Pas pilih. Padahal dalam banyak perkara kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau bisnis, kita mau dagang, kita mau pergi ke satu tempat untuk menyelesaikan satu masalah, kita mau dagang, ya, kita mau keluar dari rumah untuk menyelesaikan apapun, mau ketemu sama teman kita. Sholat 2 rakaat, kemudian baca doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Luar biasa. Sungguhnya engkau tahu ya Allah dan aku tidak tahu. Ya. Wa taqdir wa la aqdir. Engkau mampu, aku tidak mampu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui tentang yang gaib. Ya, kemudian baru tuh masuk ke doanya yang luar biasa. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah kalau engkau mengetahui perkaraku ini, sebut perkaranya. Ya. Misalnya menyelesaikan satu masalah ini, atau menikah dengan si fulan, atau pergi ke tempat A misalnya untuk rekreasi, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya, kalau itu adalah kebaikan untukku, untuk duniaku, akhiratku sekarang dan nanti, ya, maka takdirkan, mudahkan dan berkahi. Lihat, dimudahkan sama Allah, ditakdirkan sama Allah, dimudahkan sama Allah. Kalau memang itu adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Betul. Bayangkan. Allahu Akbar. Wa in kunta ta'lam, akan tapi kalau engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amr syarrun li, bahwa perkara ini keburukan bagiku, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dalam urusan duniaku, akhiratku dan duniaku, fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhkan perkara itu dariku dan jauhkan aku dari perkara itu. Waqdur liyal khaira haitsu kana tsumma ardini bihi, kemudian berikan kepadaku yang lebih baik daripada hal tersebut, dan jadikan aku ridho dengan hal tersebut yang Allah ganti ini. Kalau orang udah baca doa istikharah, diresapi di dalam hatinya, jadi dia senang karena dia udah minta ke Allah akan diberkahi, dimudahkan dunia dan akhirat. Kalau nggak jadi, hatinya tenang, Masya Allah. nggak gelisah, walaupun dia udah terlanjur jatuh cinta. Tapi kita udah mengatakan kepada Allah, kalau buruk ya Allah jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Ya udah tinggalkan, nggak masalah. Alhamdulillah, semuanya al-khirah fi makhtarahullah. Kebaikan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Nah, orang yang sering baca istikharah, sering sholat istikharah, ya tahu maknanya, diresapi, dia bakal ridho dengan takdir yang dia dapatkan. Ya, dia menikah dengan si fulan atau dengan yang lain, nggak masalah, itu pilihan Allah. Ya, atau permasalahan-permasalahan yang lain ya. Oleh karena itu ada perkataan bagus, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Ya, tidak akan merugi orang yang sholat istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Sehingga istikharah dan musyawarah, dalam tanda kutip curhat, Betul. itu akan sangat membantu kita dalam keluar dari masalah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sungguh faedah Ustadz.
bahasan kita pada kali ini, Masya Allah, bahwa nggak sembarangan curhat, tapi kepada orang yang tepat, semangatnya pun musyawarah Ustaz ya, cari solusi dan istikharah nih, ini yang sering kali luput Ustaz ya, Masya Allah, dan dahulukan Allah dalam setiap solusi Ustaz ya, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair atas faedah, Ustaz, atas bahasan kita pada kali ini, Masya Allah. Demikian Bro sekalian bahasan kita pada kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita untuk bisa menyimak video podcast ini hingga selesai, dan Masya Allah ya, sungguh sebuah faedah yang sangat luar biasa buat kita, sebuah solusi. Dan tentunya pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Terima kasih banyak kepada Sama Say Is Different, Masya Allah, kembali yang telah mensupport wardrobe kita yang saya gunakan, juga Ustaz gunakan. Masya Allah, terima kasih. Yang kali ini kita gunakan adalah Sama Say Heritage ya, Masya Allah, Kemko, kemeja koko yang dipadukan dengan motif-motif etnik nih, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak, dan juga silakan untuk bisa kepoin Instagramnya. Dan juga karena beberapa unit produk itu terbatas dan sistemnya adalah PO, jadi silakan lihat katalognya. Sekiranya dibuka PO, langsung segera buruan daftar, dan semoga memudahkan. Dicek, bisa dicek di Sama Say Sentro, Sama Say Official, dan beberapa akun-akun Sama Say lainnya, dan juga kepada akun-akun reseller atau mitra yang berada di daerah ya, Masya Allah. Hampir tersedia di seluruh Indonesia. Ada di Bandung, Jakarta, Palembang, dan sebagainya, banyak sekali ya. Masya Allah, silakan terus dicek. Terima kasih, jazakumullah khair atas supportnya dari Sama Say. Kemudian juga Ustadz, ini telah ada susu kurma Ustadz, Masya Allah. Ada Arash, adalah produk minuman susu kurma. Silakan Ustadz, minuman susu kurma ini sangat baik untuk kesehatan ya. Lebih spesifik lagi adalah bagus dalam menjaga kesehatan jantung, menambah tenaga, vitalitas, stamina, dan juga menjaga saraf tubuh tetap normal. Masya Allah. Arah susu kurma ada varian original, ini yang jadi rekomendasi utama atau bestseller. Lalu ada nih varian kurma rasa kopi Ustadz, dan juga red velvet. Wah, unik nih, merah-merah menarik nih, Masya Allah. Dan arah susu kurma itu dengan ukuran botol 250 ml dan dengan komposisi kurma, susu tanpa gula, dan dijamin insya Allah manisnya murni dari kurma. Buat yang mau stok susu kurma bisa follow dan cek Instagram @arash_susu-kurma, atau buat orang Bogor, ke para wargi Bogor, ada Ustadz di Bogor, Ustadz ini di Bogor, Ustadz mangga bisa langsung datang langsung ke toko Arash Susu Kurma di Kota Bogor. Sok mangga belanja insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak ya, dan cek Instagramnya. Semoga mudahkan kita semua. Terima kasih. Semoga sukses dan berkah usahanya. Teman-teman sekalian, jangan lupa ya untuk bisa di follow akun YouTube kita, Instagram, kemudian juga Spotify, dan juga Clubhouse. Untuk Clubhouse kita bisa kajian setiap Rabu malam ya, tentunya insya Allah bersama guru-guru kita. Dan juga silakan untuk bisa mensupport kegiatan dakwah kita dengan berdonasi untuk mensupport operasional dakwah di rekening yang telah disediakan. Semoga menjadi sebuah amal jariah buat kita semua. Terima kasih banyak Ustaz kembali, dan teman sekalian, kita akan akhiri episode kita pada kali ini dengan mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini orang Bogor, insya Allah enak nih.